Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemuliaan Ternak tahun 2023. Acara 4, Korelasi Genetik. Sebelum teman-teman tahu apa itu korelasi genetik, teman-teman harus paham apa itu korelasi. Korelasi merupakan metode untuk mengetahui hubungan antara dua sifat yang dibandingkan melalui bilangan koefisien korelasi. Untuk bentuk hubungan korelasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada korelasi fenotip, ada korelasi genetik, dan ada korelasi lingkungan. Untuk korelasi fenotip sendiri merupakan korelasi total dari semua sifat yang dimiliki oleh ternak. Untuk korelasi ini sering tidak menunjukkan keadaan genetik sesungguhnya. Misalnya, hubungan bobot badan ayam dengan ukuran tubuh ayam, yang mana untuk ukuran bobot badan ayam dan ukuran tubuh ayam ini masih dipengaruhi oleh lingkungan tempat ayam tersebut dipelihara. Untuk yang kedua itu ada korelasi genetik, yaitu merupakan korelasi yang diakibatkan oleh pengaruh gen aditif di antara dua sifat yang bersangkutan. Untuk mudahnya itu, korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat lain yang dipengaruhi oleh genetik. Untuk contohnya itu, misalnya pengaruh produksi susu dengan efisiensi pakan. Yang selanjutnya itu ada korelasi lingkungan, di mana korelasi ini merupakan korelasi yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan atau pengaruh genetik yang bukan aditif. Untuk contohnya sendiri, misalnya hubungan antara pertambahan bobot badan dan timbunan lemak pada ayam yang diberi pakan dengan energi tinggi secara ad libitum, di mana pertambahan bobot badan dan timbunan lemak itu dipengaruhi oleh konsumsi pakan dari ayam tersebut, di mana konsumsi pakan dari ayam itu dipengaruhi oleh lingkungan ayam itu dipelihara. Misalnya pengaruh dari lingkungan itu suhu, di mana ayam yang dipelihara pada suhu yang relatif tinggi itu konsumsi pakannya akan menurun seperti itu. Terdapat dua macam korelasi, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Untuk korelasi positif sendiri terjadi apabila salah satu sifat meningkat, maka sifat yang berkorelasi juga akan meningkat. Untuk korelasi positif ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu kategori tinggi, range-nya 0,5 sampai 1, kategori sedang dengan range 0,25 sampai 0,5, dan kategori rendah dengan range 0,05 sampai 0,25. Nah, untuk masing-masing kategori ini ada maksudnya sendiri. Jadi untuk kategori tinggi itu menunjukkan bahwa peningkatan sifat pertama akan diikuti dengan peningkatan pada sifat kedua, sehingga dapat dilakukan seleksi pada satu sifat saja. Contohnya, produksi susu dengan produksi lemak. Jadi, apabila produksi susu itu tinggi, maka otomatis produksi lemak itu juga akan tinggi. Jadi, untuk seleksi yang dilakukan itu hanya melihat pada produksi susunya saja. Terus selanjutnya itu ada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya sifat pertama akan meningkatkan sifat kedua, akan tetapi terdapat hubungan pada sifat kedua dengan penurunan sifat lainnya. Contoh, kenaikan berat sapi mengakibatkan kenaikan berat lahir. Nah, di mana berat lahir ini akan berkorelasi dengan kesukaran melahirkan. Yang selanjutnya, untuk kategori rendah itu menunjukkan bahwa hubungan antara dua sifat itu rendah, di mana sifat yang pertama hanya mempengaruhi sedikit peningkatan pada sifat kedua. Contohnya itu umur pertama kali bertelur dengan berat telur setelah dewasa. Selanjutnya ada korelasi negatif. Korelasi negatif menunjukkan apabila satu sifat meningkat, maka sifat yang berkorelasi akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Untuk kategori dari korelasi negatif ini ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada kategori tinggi,
dengan range negatif 0,5 sampai negatif 1. Kategori sedang dengan range negatif 0,25 sampai negatif 0,5. Yang ketiga, kategori rendah dengan range negatif 0,05 sampai negatif 0,25. Untuk kategori tinggi sendiri menunjukkan bahwa peningkatan sifat pertama akan menurunkan sifat kedua. Contohnya, ketebalan lemak punggung babi dengan produksi daging tak berlemak, di mana semakin tebal lemak pada punggung babi, maka produksi daging tak berlemaknya akan semakin menurun. Untuk kategori sedang, itu menunjukkan bahwa penurunan sifat pertama akan meningkatkan sifat kedua, tetapi sifat kedua akan berpengaruh pada sifat lain. Contohnya, panjang serat wol dengan kehalusan wol, di mana semakin panjang serat wol, maka kehalusannya akan menurun, di mana kehalusan ini akan mempengaruhi hasil dari wol yang dihasilkan. Untuk kategori rendah, itu menunjukkan bahwa hubungan antara kedua sifat itu lemah, sehingga seleksi dilakukan secara terpisah. Untuk contohnya sendiri, ada produksi telur per tahun dengan berat telur setelah dewasa. Nah, selanjutnya untuk penyebab dari korelasi genetik ini ada dua. Yang pertama ada gen pleiotropi dan gen berangkai. Untuk gen pleiotropi itu merupakan satu gen yang mempengaruhi banyak sifat, di mana terjadi pada populasi ternak yang kawin secara acak. Contohnya itu misalnya growth hormone. Untuk gen berangkai sendiri merupakan beberapa gen yang mempengaruhi satu sifat terjadi pada populasi yang tidak kawin secara acak. Contohnya itu ada gen GDF9, BMP15, dan FECB. Metode estimasi korelasi genetik itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada percobaan seleksi, yang kedua ada metode statistik. Untuk percobaan seleksi itu dilakukan percobaan dalam satu populasi untuk sifat tunggal dan mengukur perubahan yang terjadi sebagai tanggapan korelasi. Sedangkan untuk metode statistik itu berdasarkan perhitungan dan komponen peragam untuk dua sifat dari analisis kovariansi. Untuk manfaat dari korelasi genetik ini, yang pertama itu sebagai acuan seleksi, di mana korelasi genetik ini dapat dijadikan sebagai acuan optimal untuk menyeleksi sifat-sifat yang berbeda. Yang kedua, acuan respons seleksi secara tidak langsung, di mana respons seleksi tidak langsung ini juga disebut sebagai respons seleksi yang berkorelasi. Untuk pengertiannya sendiri, respons seleksi secara tidak langsung itu merupakan peningkatan sifat atau mutu genetik yang dapat dicapai dengan meningkatkan sifat lain. Dan di korelasi genetik ini kita kan mempelajari hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi kita tahu sifat mana yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan sifat yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu ada untuk memperkirakan perubahan satu sifat terhadap sifat lainnya pada generasi selanjutnya, di mana korelasi genetik dapat digunakan untuk menaksir besarnya perubahan yang terjadi dalam generasi yang akan datang apabila sifat tersebut digunakan sebagai ciri pemilihan. Untuk rumus dari korelasi genetik sendiri dapat dilihat pada layar, di mana korelasi genetik itu sama dengan 4 dikalikan dengan komponen peragam antar pejantan dibagi dengan akar 4 dikalikan dengan komponen ragam antar pejantan pada sifat 1 dikalikan 4 dikalikan dengan komponen ragam antar pejantan pada sifat 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.